Halo, jumpa kembali dalam mata kuliah pemrograman komputer, dan ini merupakan video pembelajaran kita yang ketiga dan merupakan pertemuan kita yang keempat. Jadi pada pertemuan kita yang keempat ini kita akan belajar mengenai operasi matriks dengan materi yang akan saya sampaikan, yaitu terkait dengan penjumlahan dan pengurangan matriks. Kemudian ada perkalian matriks, persamaan linear dalam matriks, dan yang terakhir itu terkait dengan determinan, inverse, dan transpose. Oke, jadi diharapkan setelah teman-teman selesai belajar, teman-teman nantinya bisa mengoperasikan atau memanipulasi matriks di dalam MATLAB yang berupa operasi aljabar, matriks, dan operasi elemen per elemen. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau review dulu terkait dengan materi minggu lalu atau pada video pembelajaran sebelumnya. Itu kita sudah belajar terkait dengan variabel dan operasi dasar. Jadi dalam materi tersebut sudah disampaikan terkait dengan kalkulator sederhana, kemudian menciptakan dan penambahan variabel. Jadi ada beberapa aturan yang harus kita ketahui dalam memberikan atau membuat suatu nama terhadap variabel yang kita buat. Jadi variabel yang kita buat itu tidak bisa sembarangan untuk kita buat. Oke, jadi selain itu juga kita sudah mengetahui variabel-variabel yang terdefinisi di MATLAB, dan juga yang terakhir terkait dengan fungsi matematika. Oke, jadi semoga materi yang disampaikan di video sebelumnya itu teman-teman bisa dipelajari dengan baik dan bermanfaat untuk teman-teman pada waktunya nanti. Oke, jadi di saat ini sebelum kita lanjut ke materi inti kita, yaitu terkait dengan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Di sini juga saya tambahkan pembagian. Kita lihat dulu materi kita terkait dengan matriks. Oke, jadi kita lihat materi kita terkait dengan operasi matriks. Jadi kira-kira apa itu matriks ya? Jadi matriks ini adalah sekumpulan variabel atau bilangan real atau kompleks atau fungsi yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Ingat ya, baris dan kolom, sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Nah, ada ciri-ciri matriks yang dapat didefinisikan oleh pemrograman MATLAB. Yaitu yang pertama, matriks mempunyai M baris dan N kolom, atau kita tuliskan sebagai matriks M kali N, atau matriks berordi M kali N ya. Jadi ingat ya, M itu sebagai baris dan N itu sebagai kolom, atau kita bisa juga sebut sebagai M itu dia tersusun secara atau baris itu tersusun secara horizontal, dan kolom itu dia tersusun secara vertikal. Oke, yang berikut ditunjukkan dengan menuliskan jajarannya di antara tanda kurung siku atau kurung biasa. Nah, contoh pada matriks di bawah berorde 3x3. Jadi kita memiliki matriks A dengan elemen A sampai dengan M. Jadi matriks A ini dia memiliki elemen-elemen yaitu A, B, C, G, H, I, K, L, M. Oke, dengan ordenya itu 3x3. Jadi terdiri atas 3 baris, 1, 2, dan yang terakhir. Dan kolom 3 seperti ini. Oke, dia seperti itu. Kita lanjut. Ada bentuk-bentuk matriks yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, ada matriks berelemen tunggal. Adalah suatu matriks yang hanya memiliki satu baris dan satu kolom saja. Nah, misalnya teman-teman bisa lihat nih, ini elemen B ya. Dia terdiri atas elemen tunggal, berarti dia terdiri atas satu baris dan satu kolom ya. Ini satu doang nih, seperti ini. Ini 3 kurang ini juga masih terdiri atas satu baris dan satu kolom. Kenapa? Karena dia tidak dipisahkan oleh spasi. Nah, itu juga yang ini. Ingat, dia diidentifikasikan dengan tanda kurung siku seperti ini. Oke,
Kemudian ada matriks 0 atau zero matrix, adalah matriks yang berorde bebas di mana elemen-elemennya semua sama dengan 0. Contoh matriks B seperti ini. Jadi semua elemennya itu bernilai 0. Kemudian ada matriks baris atau kita sebut sebagai line matrix. Adalah suatu matriks yang terdiri atas satu baris saja, sedangkan jumlah kolomnya bebas. Jadi dia terdiri atas satu baris seperti ini. Misalnya matriks A, kolomnya tuh bebas, bisa berapa aja. Jadi kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga disebut sebagai matriks berorde 1 kali 6. Jadi 1 ini menunjukkan baris, 6 ini menunjukkan kolomnya. Oke, lanjut. Kemudian ada matriks kolom atau kita sebut sebagai kolom matriks. Merupakan matriks yang hanya terdiri atas satu kolom saja. Misalnya matriks A sama seperti tadi ya, cuman dia tersusun atas satu kolom saja, tapi ini terdiri dari beberapa baris. Nah, jadi artinya matriks kolom berukuran 6 kali 1. Jadi barisnya ada 6, kolomnya ada 1. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu ada operator matriks. Jadi operasi matriks itu disebut sebagai aljabar matriks, misalnya kesamaan dua matriks, penjumlahan dan pengurahan matriks. Kemudian ada perkalian dan pembagian matriks, inverse dan determinan matriks. Kemudian ada transpose matriks dan sebagainya. Jadi untuk beberapa sintaks dasar matriks dalam MATLAB ini teman-teman bisa lihat berdasarkan tabel ya. Jadi operasi matriks yang digunakan sini ada tambah, kurang, kali, dan pembagi. Oke. Nah, deskripsinya bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, jadi di sini juga sama seperti pertemuan kita yang kemarin, ada pembagi terbalik, ya. Tapi dengan syarat sini ukuran dimensi harus sesuai dengan aturan perkalian matriks yang berlaku. Jadi kalau misalkan ukuran dimensinya berbeda, maka perhitungan matriks itu kemungkinan bisa salah atau error, atau nanti akan dikasih warning seperti itu. Oke, lanjut. Jadi selain itu ada juga operasi matriks lain, seperti terlihat pada tabel. Ada determinan ya, disingkat dengan det, dengan matriks X. Kemudian sampai yang terakhir ada polinomial. Kemudian sini sampai dengan trace A. Oke, deskripsinya teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Oke deh, seperti itu. Oke, kita masuk ke materi inti kita ya, terkait dengan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Di sini saya tambahkan terkait dengan pembagian matriks. Jadi suatu matriks A terdiri atas 1, 2, 1, 2, 4, 5, 0, 3, 1. Jadi dia berorde 3 kali 3. Kemudian ada matriks B 1, 2, 0. Ini kita sebut sebagai orde 3 kali 1 karena terdiri atas 3 baris dan 1 kolom. Nah, kira-kira penulisan perintah kalau di command window pada MATLAB itu gimana? Nah, ini penting nih buat teman-teman. Teman-teman harus tahu bagaimana cara penulisan di command window terkait dengan matriks. Kalau teman-teman masih ingat pada video pembelajaran kita yang pertama, itu sempat memuat tentang cara penulisan terkait dengan matriks, tapi kita bisa langsung demo terkait dengan hal tersebut. Oke, jadi di operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, bahkan pembagian matriks ini, teman-teman harus tahu dulu bagaimana cara menuliskan sebuah matriks di command window pada MATLAB. Nah, ini sangat penting untuk teman-teman ketahui agar dalam penulisan matriks nanti tidak terjadi kesalahan. Oke, jadi misalkan saya kasih contoh dulu ya supaya lebih memudahkan teman-teman. Jadi kalau misalkan kita menuliskan matriks yang dia hanya terdiri atas satu baris saja dan terdiri atas beberapa kolom, maka kita bisa buatkan seperti ini. Misalkan A sama dengan 1, kita harus gunakan kurung siku ya, karena itu merupakan atau mengidentifikasi bahwa itu merupakan sebuah matriks. Jadi saya coba
masukkan elemen sembarang aja, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, misalkan seperti itu. Jadi ketika saya enter, dia akan terdiri, bentuk matriks yang dihasilkan adalah seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 terdiri atas satu baris dan 5 kolom atau orde 1 kali 5. Selanjutnya misalkan matriks B, di sini saya ingin membuat apa ya, satu kolom dan beberapa baris. Jadi misalkan saya ketik 1 spasi 2 spasi 3 spasi 4 spasi 5. Nah teman-teman harus ingat ya, ini kita harus gunakan spasi. Kenapa spasi? Karena kalau kita tidak gunakan spasi, maka matriks ini atau MATLAB ini dia akan mengidentifikasi bahwa itu merupakan elemen satu buah elemen. Misalkan 1, 2 ini akan dibaca sebagai 12, seperti itu. Jadi harus dipisahkan dengan spasi supaya matriks membaca bahwa ini adalah elemen 1, ini elemen 2, dan seterusnya. Oke, jadi kalau misalkan untuk membuat beberapa baris, maka kita harus tambahkan titik koma di antara elemen-elemen yang sudah kita buat, seperti ini. Kalau sudah, kita tidak perlu titik koma lagi di luar matriks ya, atau kurung siku ini, kita langsung enter. Nah bentuknya seperti ini, terdiri atas satu kolom dan beberapa baris. Jadi ini ada berapa baris nih, ada 1 sampai 5, jadi 5 baris. Kemudian ini ada satu kolom, jadi kita bisa sebutnya sebagai matriks B berorde 5 kali 1, ya kan? Itu dia. Jadi bagaimana kalau misalkan dia terdiri atas beberapa baris dan beberapa kolom seperti matriks A? Oke, jadi kita buatnya seperti ini. Saya nanti coba copy aja ya supaya cepat. Ini saya copy sekali. Jadi ingin menghasilkan matriks seperti ini, maka dalam pembuat penulisan matriks kita bisa tuliskan seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan titik koma. Kemudian ada 245 dan 031. 031 tutup kurung siku. Oke, kalau sudah kita enter. Nah ini terdiri atas 3 baris dan 3 kolom atau berorde 3 kali 3. Oke, jadi teman-teman sudah bisa lihat ya bagaimana cara menulis sebuah matriks di MATLAB. Seperti itu kira-kira. Kemudian kita memiliki matriks B juga 120. Jadi dalam penulisannya kita tulisnya seperti ini. 1, 2, 0. Seperti itu, biar rapi kita spasi aja gitu. Kita enter. Oke, dia seperti itu. Jadi kita memiliki dua variabel matriks yaitu A dan B. Jadi kita diminta untuk menghitung atau melakukan perhitungan menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, bahkan pembagian. Jadi kita berdasarkan tabel yang sudah disampaikan ada operasi-operasi yang bisa kita gunakan. Nah contoh di sini kita mau hitung operasi penjumlahan. Jadi saya tulis ini A tambah B. Nah, ini kita kasih keterangan operasi penjumlahan seperti itu ya. Di sini saya tidak gunakan titik koma karena saya mau memunculkan hasilnya. Kita lihat hasilnya. Oh, di sini ada error.
matrix dimension must agree. Oh iya, sorry, di sini dia punya dimensinya tuh harus sama. Jadi kalau misalkan matriks A di sini 3 kali 3, maka di sini juga harus 3 kali 3, seperti itu. Tapi kalau misalkan dalam bentuk perkalian sebenarnya sih bisa ya. Coba, jadi A kali B, ini kita sebutnya sebagai operasi perkalian. Nah, berhasil kan? Nah, jadi khusus untuk pengurangan dan penjumlahan dimensinya tuh harus sama. Jadi kalau misalkan di sini berorde 3 kali 3, maka di sini pada matriks B juga harus 3 kali 3, tidak boleh 3 kali 1, seperti itu. Oke, dia harus sama, tidak terkecuali untuk yang perkalian. Oke, kita coba lihat yang pembagi. Coba A bagi B. Oke, seperti itu. Ini kita sebut sebagai operasi pembagian. Kita enter. Nah, ini juga ya, ternyata tidak bisa. Matriks dimensi harus setuju. Disetujui ini. Jadi kita harus buat matriks B-nya ini berubah. Jadi misalkan saya buat matriks B baru, misalkan terusnya apa ya, 1 2 1, tidak, misalkan 1 2 3, kemudian ada 2 0 1, kemudian ada 2 minus 1 2, misalkan kayak gitu. Jadi enter. Oke, jadi kita sudah memiliki variabel baru untuk B. Jadi karena kita membuat variabel baru yang dengan nama variabel yang sama, maka variabel yang baru kita buat ini dia akan menindih variabel yang lama. Jadi tidak akan lagi digunakan variabel yang B ini. Oke, jadi kita boleh membuat penjumlahan jadi A tambah B. Kita lihat, jadi ini merupakan operasi penjumlahan. Oke, berhasil kan? Ya kan, karena dia punya ordernya sama, 3 kali 3. Oke, kalau misalkan pengurangan, ini operasi pengurangan. Enter. Oke, berhasil juga. Kemudian kita pembagian A dibagi dengan B, operasi pembagian. Kita enter. Oke, berhasil. Jadi tanpa terkecuali untuk yang operasi perkalian, bagi operasi penjumlahan, pengurangan, dan pembagian bisa kita gunakan dimensi yang sama, harus sama ya. Tapi kalau untuk yang perkalian itu bisa berbeda dimensinya. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi selain operasi matriks yang sudah diperlihatkan melalui tabel tadi, bahkan contoh penulisan dengan contoh operasi yang boleh kita gunakan, juga terdapat beberapa fungsi penghasil matriks lainnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada fungsi zeros, ones, I, Pascal, Magic, dan Diak. Oke, jadi deskripsinya teman-teman bisa lihat ada zeros, n, kemudian ada mn, itu artinya apa. Jadi matriks 0 m kali n. Jadi kalau misalkan saya kasih ini ya, penjelasan sedikit, kalau zeros n ini berarti matriks 0 n kali n. Jadi setiap matriks atau elemen dalam matriks ini itu bernilai 0 semuanya. Oke, jadi kalau n ini kita tulisnya zeros 4,
berarti dia akan terdiri atas baris 4 dan kolom 4. Oke. Jadi begitu juga dengan zeros m n. Jadi dia terdiri atas m itu merupakan baris dan n itu merupakan kolom. Tapi elemen yang ada dalam baris dan kolom ini itu bernilai 0. Kalau honest ini dia bernilai 1 ya. Kemudian ada I, ini merupakan matriks identitas. Jadi kemudian ada Pascal, magic, dan diagonal. Ini nanti kita coba lihat sendiri dia seperti apa. Oke, misalkan saya ketiknya zeros. Kita ketiknya zeros 4. Oke, ini merupakan matriks dengan elemen 0 berorder 4 kali 4. Kita lihat kayak dia seperti itu. Oke, jadi seperti itu terkait dengan zeros 4. Kalau misalkan saya ketiknya zeros 3 kemudian koma 2 misalkan seperti itu. Jadi artinya apa nih? Matriks ini dengan elemen 0 itu berorder 3 kali 2. Jadi dia akan terdiri atas 3 baris dan 2 kolom. Kita lihat apakah benar 3 baris dan 3 kolom dengan elemennya adalah 0. Ternyata benar ya. Jadi 3 baris dan 2 kolom seperti itu. Jadi selain zeros juga ada yang namanya tadi honest ones seperti itu. Kalau misalkan saya ketiknya 3 misalkan, jadi dia akan muncul matriks dengan elemen 1 berorder 3 kali 3 seperti itu. Itu juga kalau misalkan kita buat dalam bentuk baris dan kolom yang berbeda, kita ketiknya misalkan sama ya kayak tadi aja 3,4. Jadi seperti itu. Jadi barisnya 3, kolomnya ada 4, 1 2 3 4 seperti itu. Kemudian ada I. Nah, kita lihat misalkan I4 identitasnya. Jadi terdiri atas 1 0 0 0 terus ada 01 00 00 10 00 01. Ya terus seperti itu. Jadi ini yang disebut dengan matriks identitas. Kemudian tadi ada yang namanya Pascal. Nah, misalkan Pascal 3. Oke, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa coba sendiri. Ini ada magic. Dan yang terakhir ada diagonal. Udah, misalkan 6. Contoh aja ini. Oke. Sepang ya. Jadi seperti itu. Nanti teman-teman sendiri bisa coba terkait dengan operasi penghasil matriks di MATLAB. Oke. Nah, kalau misalkan sudah, kita masuk ke materi yang baru, yaitu terkait dengan persamaan linear dalam matriks terkait dengan array sederhana. Jadi kita mencoba membuat suatu array untuk menghitung suatu nilai x dan y, misalkan satu fungsi sinus pada periode pertama, y sama dengan sin x untuk 0 ini kurang ya, kurang dari atau sama dengan x, atau sorry ini oke, lebih jelasnya kalau kita lihat di materi aja. Oke, ini ya. Jadi 0 kurang dari x, kurang dari atau sama dengan x, kemudian kurang dari atau sama dengan pi, seperti yang terlihat pada tabel. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada nilai variabel x,
0, 0,1 kali pi, 0,2 pi, sampai dengan yang terakhir ini adalah pi. Kalau untuk nilai Q ini sebenarnya masih belum ada ya. Ini masih belum ada. Nah, ini merupakan hasil dari Y sama dengan sin X. Dia seperti itu. Kita lihat dalam MATLAB kira-kira penulisannya itu seperti apa. Untuk penulisan array seperti ini ya, dalam bentuk tabel. Oke, jadi kalau misalkan di dalam MATLAB ini sebenarnya saya sudah punya screenshot ya terkait dengan tabel tadi, namanya tabel 01. Nah, dalam MATLAB ini kalau kita mau menampilkan gambar yang seperti yang ada ini, kita bisa buatnya seperti ini. Misalkan saya ketik variabel C sama dengan, jadi variabel ini bisa kita buat terserah kita ya, variabel apa saya terserah. Misalkan saya gunakan variabel C sama dengan mread buka kurung tutup kurung, kita gunakan tanda petik tunggal, kemudian ada kita ketik nama filenya atau nama gambar ini, namanya tabel underscore 01, diikuti dengan tipe filenya yaitu png. Udah, koma, tanda petik tunggal lagi, kita tuliskan png yaitu tipe filenya. Kita titik koma ya, titik koma. Nah, sekarang untuk menunjukkan file tersebut atau menampilkan file tersebut, kita cukup ketikkan I'm show. Oke. Buka kurung tutup kurung, kita ketikkan atau kita masukkan variabel yang kita buat tadi yaitu variabel C. Ini dia. Kalau sudah, kita tidak perlu lagi gunakan titik koma karena kita ingin menampilkan gambarnya, jadi kita langsung enter. Oke, ini gambarnya ya. Jadi ini screenshot tadi. Kita akan coba buat variabel seperti ini. Jadi dalam MATLAB tulisnya tuh bisa seperti ini. Oke, misalkan X sama dengan, jangan lupa kita gunakan kurung siku seperti itu. Jadi kita mulai dengan 0, kemudian ini ada 0,1 pi, 0,1 kali. Kita tidak bisa gunakan langsung pi gini, tidak bisa ya. Karena MATLAB itu dia harus gunakan tanda kali, karena ini angka sendiri 0,1 merupakan angka atau bilangan, sedangkan pi ini merupakan tetapan. Oke, jadi kita harus gunakan kali seperti itu. Jangan lupa spasi, ini kita copy saja supaya lebih cepat. Oke, ada sampai 9 ya, 10. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita coba ketikkan 0,2, ini 0,3, ini 0,4, 5, 6, 7. Masih ada 3 lagi. 1, 2, 3. 8, 9 pi. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah kita masukkan persamaan kita tadi yaitu Y sama dengan sin dari X ini, kita langsung enter karena kita ingin melihat hasilnya apakah sama dengan di tabel tidak. Oke, ini dia seperti itu. Jadi oke, kita lihat yang pertama, nilai yang pertama itu ada 0, kemudian sini ada 0,3090 dibulatkan jadi 0,31 ya.
kemudian ada 0,5878 dibulatkan jadi 0,59, kemudian ada 0,8090 dibulatkan jadi 0,81 dan seterusnya, berarti benar ya, seperti itu. Oke, terus apa sih yang mau kita lihat dari tabel ini atau array yang kita buat ini? Oke, kita lihat. Oke, jadi array X ya yang kita buat ya mempunyai 11 elemen yang dipisahkan dalam kolom-kolom. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 elemen yang dipisahkan dalam kolom-kolom. Oke. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa array tersebut merupakan array 1 kali 11. Oke, 1 kali 11. Kenapa 1 kali 11? Karena terdiri atas satu baris, oke, dan 11 kolom. Oke. Sampai di sini.